Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian yang berjudul tentang metode pengumpulan data. Baik, materi yang akan dibahas ada pertama definisi data, kedua jenis-jenis data, ketiga definisi metode pengumpulan data, dan yang terakhir atau yang keempat jenis-jenis metode pengumpulan data. Langsung saja yang pertama ada definisi data. Definisi data menurut Bernard, data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Sedangkan menurut Williams dan Sawyer, data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Selanjutnya, menurut Ari Kunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data adalah sekumpulan fakta ataupun angka dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Berdasarkan sumber jenis-jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data berdasarkan sumbernya dan data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date atau memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, dan lain-lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Selanjutnya data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kualitatif yang berbentuk dengan kata-kata atau kalimat, dan data kuantitatif yang berbentuk dengan angka. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu data diskrit dan data kontinum. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri dari data nominal, data ordinal, dan data interval dan data rasio. Pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk dengan angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika yang sistematis, yang statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Pertama, data diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Contoh data diskrit misalnya jumlah sekolah dasar negeri di kecamatan X sebanyak 20. Jumlah siswa laki-laki di SD Y sebanyak 67 orang dan jumlah penduduk di Kabupaten Z adalah sebanyak 246.867 orang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat. Lalu data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum ini misalnya yaitu tinggi badan Budi adalah 150,5 cm, tinggi badan Budi IQ Budi adalah 120, suhu udara di ruang kelas adalah 24 derajat Celcius.
Berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 4 jenis tingkatan, yaitu yang memiliki sifat berbeda, yaitu pertama data nominal, sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentunya. Selanjutnya data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Dan yang terakhir adalah data rasio, adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol, absolut atau mutlak, sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik. Selanjutnya, materi yang ketiga ada definisi metode pengumpulan data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara pembuatan, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Metode atau cara atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkannya pengumpulan data. Yang terakhir ada materi jenis-jenis metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam pelaksanaan pengumpulan data dalam satu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Beberapa jenis metode pengumpulan data yaitu yang pertama, observasi atau pengamatan. Menurut Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Mursal menyatakan bahwa through observation, the research learn about behavior and the meaning attached to those behavior. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sanavia Faisal membedakan observasi menjadi observasi bersifat observasi secara terang-terangan dan samar, observasi yang tak berstruktur. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian. Yang kedua, pertanyaan. Pertanyaan atau yang biasa kita sebut dengan wawancara adalah proses memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara. Yang pertama, pedoman wawancara tidak terstruktur dan pedoman wawancara terstruktur. Selanjutnya adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Ada beberapa jenis kuesioner yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu angket tertutup dan angket terbuka. Dan yang terakhir adalah studi dokumenter. Studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis
dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil yang sistematis, padu, dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.